kita membahas lahirnya bahasa Indonesia ya. Kebetulan bahasa Indonesia lahirnya yaitu 28 Oktober 1928 ya. Nah, bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan ya, yang telah diundang-undangkan oleh Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, itu adalah bahasa persatuan dan bahasa nasional kita ya. Sebelum kita membahas lahirnya bahasa Indonesia ini, dulu bahasa Indonesia ini adalah bahasa bakunya berasal dari bahasa Melayu, tapi setelah ditetapkan pada 28 Oktober 1928 di saat Kongres Sumpah Pemuda II, maka lahirlah bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia ini berakal dan unsur dari bahasa Melayu, tapi tokoh-tokoh bangsa telah mencetuskan bahasa Indonesia dideklarasikan itu 28 Oktober 1928. Pelopornya adalah Mr. Muhammad Amin ya. Nah, dia menelurkan idenya pada Kongres Sumpah Pemuda, yaitu tentang kelahiran bahasa Indonesia ya, itu pada tanggal 28 Oktober 1928 yaitu. Bahasa Indonesia ini telah dipelopori oleh tokoh-tokoh Indonesia yaitu yang berasal dari Minangkabau ya, yaitu sejarah bahasa Indonesia bermula dan berawal yaitu sejak dicetuskannya ejaan Ofsen 1901 yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, karena pemerintah Belanda menganggap bahasa Indonesia ini lebih kental sama pribumi, karena rakyat pribumi sangat lemah dalam penguasaan masa Belanda. Maka rakyat Nusantara atau rakyat Indonesia ini kan banyak segi bahasanya, lebih dari 400 bahasa yang ada di seluruh pelosok Nusantara ini atau Indonesia ini. Maka bahasa untuk menetapkan jadi ke bidang pemerintahan pegawai zaman kolonial itu, maka ditetapkanlah ejaan Fusen, yaitu ejaan bahasa Indonesia ya. Kalau ejaan bahasa Melayu Malaysia itu Wilkinson tadi, nah itu kan di daerah Malaya, di daerah Malaysia. Sementara kita dari di daerah India Belanda ini atau Indonesia ini adalah ejaan Fusen yang disusun ejaannya oleh Fusen dengan Muhammad Tahib pada tahun 01 bersama dengan Sultan Nawawi. Itu terjadilah bahasa Indonesia, tapi belum ditetapkan lahirnya bahasa Indonesia itu sendiri, karena itu adalah cikal bakalnya. Sementara kalau kita runut ke atas lagi, setelah ejaan Fusen ada, yaitu ada lagi yaitu Komisi Bacaan Rakyatnya 1908. Dan setelah kita runut lagi ke atas, setelah Komisi Bacaan Rakyat, barulah ditetapkan bahasa Indonesia di posratnya oleh Yaya Datuk Kayo. Itu bahasa Indonesia ini pernah digelorakan oleh Yaya Datuk Kayo ya, pada 16 Juni 1927 itu di sidang posratnya, sidangnya lembaga legislatifnya bentukan pemerintah kolonial itu. Ada Yaya Datuk Kayo ini menggelorakan dia manusia Indonesia yang pertama-tama yang memakai bahasa Indonesia di sidang posrat. Sebelumnya itu adalah bahasa Belanda yang dipakai ya. Dan dirunut ke atas lagi setelah ejaan Fusen 1901 tadi, ada namanya ejaan Republik yang dipelopori oleh
Suwandi, Ejaan Suwandi pada tahun 1947 ya. Setelah ejaan Republik hadir lagi namanya ejaan pembaruan, yaitu 1957. Setelah ejaan pembaruan ada namanya ejaan Malindo. Terjadi itu tahun 1159, tapi ejaan Malindo sama ejaan pembaruan ini tidak dipergunakan. Baru ada namanya EYD, itu digunakan 16 Agustus 1972. Ejaan ejaan EYD tadi ini digunakan dan dituangkan diundang-undangkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dan setelah ejaan EYD yang disempurnakan ini ada namanya ejaan EBI, ejaan bahasa Indonesia, yaitu dicetuskan pada pemerintahan Jokowi ya, yaitu undang-undangnya nomor 50 tahun 2015 ya. Itulah cerita tentang runutan sejarah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini telah digunakan sejak lama sebenarnya, itu sejak zaman kerajaan Majapahit dan kerajaan lama, kerajaan Banjar, kerajaan Riau dan kerajaan apa telah menggunakan sebenarnya bahasa Indonesia, tapi belum diundang-undangkannya. Diundang-undangkan atau diputuskan itu pada 1928, yaitu 28 Oktober inilah mencetuskan lahirnya bahasa Indonesia dan diundang-undangkan, yaitu setelah kemerdekaan, yaitu yang ada dengan hadirnya undang-undang tahun 1945 itu ada di sana pasal-pasal tentang bahasa Indonesia. Jadi di sanalah bahasa Indonesia ini dicetuskan itu, yaitu 1928 itu terjadinya pada tanggal 28 Oktober tadi. Di sanalah hadirnya bahasa Indonesia yang bisa kita nikmati ini. Bahasa Indonesia ini adalah berbeda dari bahasa Melayu yang dipakai oleh zaman kerajaan Sriwijaya dan dipakai oleh kerajaan-kerajaan Melayu Riau, Melayu Malaya, Melayu Kepulauan, dan Melayu yang ada di Kalimantan Barat. Nah, bahasa Indonesia ini telah disesuaikan dengan Undang-Undang 45 dan dia terus tumbuh dan berkembang. Banyak dari bahasa-bahasa lain yang diserap, yaitu dari bahasa daerah lain, itu dari bahasa Jawa ada, dari bahasa Sunda ada, dari bahasa Betawi ada juga ada. Nah, bahasa Indonesia disesuaikan dengan keadaan bangsa Indonesia itu sendiri ya. Nah, oke guys, terima kasih. Selamat menikmati channel saya. Channel saya guys, mudah-mudahan channel saya tetap hadir dan berkelanjutan untuk seterusnya. Top selalu Michael Nirwana Channel. Sampai ya guys.